Shalom, Amang Inang, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian, edisi hari Sabtu, tanggal 2 November 2024. Sebelum kita memulai renungan ini, marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan memuji Tuhan, kita bernyanyi. Amang Inang, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita disapa oleh firman Tuhan yang begitu indah untuk kita pada hari ini, marilah kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat Tuhan mengucap syukur atas berkat dan anugerah yang Tuhan telah limpahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan telah sertai kami sepanjang malam, memberikan kami istirahat yang cukup, dan kami boleh bangun di pagi hari, di hari yang baru Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami memulainya ya Tuhan, kami boleh menerima berkat firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti isi dari firman-Mu Bapa, agar menjadi pelita dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amang Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Yesaya, pasalnya yang ke-50 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Amang Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bahwa dari sekian banyak organ tubuh pemberian Tuhan pada tubuh kita, Ia memberi dua organ penting, lidah dan telinga. Lidah untuk berbicara dan telinga untuk mendengar. Pada saat-saat tertentu, baik sadar
maupun tidak sadar, baik sengaja maupun tidak sengaja. Fungsi keduanya terkadang melenceng untuk hal-hal yang tidak baik atau tidak terpuji. Lidah kadang kita pakai untuk mencerca, menghina, memaki, bahkan dapat bersaksi dusta. Begitu juga dengan telinga. Kita kadang menyalahgunakannya untuk mendengar suara-suara yang menciptakan sepak terjang yang buruk. Nabi Yesaya dalam nats ini mengingatkan bagi kita bahwa lidah hendaknya bermanfaat untuk mengangkat orang yang sedang terpuruk, dipergunakan untuk mengeluarkan ucapan yang memberi semangat bagi yang letih lesu. Lidah boleh melahirkan kata-kata atau nasihat atau motivasi untuk orang-orang atau saudara-saudara sekitar kita yang sedang berbeban berat, sehingga saudara-saudara atau orang-orang di sekitar kita boleh termotivasi kembali, sehingga membuat orang yang letih lesu bisa bangkit kembali dari keterpurukannya, sehingga mereka boleh memperoleh semangat kembali dan menyingsingkan lengan baju untuk beraktivitas kembali. Sementara itu juga sebagai orang beriman, kita dianugerahi Tuhan telinga untuk mendengar suaranya. Telinga berfungsi membangkitkan ketaatan dan kesetiaan kepada Allah. Jadi telinga bukan untuk kita pakai mendengar suara-suara hasutan atau kebencian terhadap orang. Bukan untuk menerima suara yang mengajak kita bertindak untuk merugikan orang lain, bahkan sampai menyakiti hati orang lain. Telinga untuk suara Allah, suara kebenaran, dari telinga turun ke hati. Dari sanalah melahirkan kelembutan hati kita, yang mendorong kita sebagai murid menjadi taat atas kebenaran firman Allah. Amang inang saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita kini dan masa depan ternyata sangat ditentukan oleh suara-suara yang kita dengar. Contoh, terhadap anak kecil yang terbiasa mendapat bentakan atau cacian atau kecaman dari orang tuanya. Niscaya kelak kepribadiannya akan merasa kurang percaya diri, kerap dibayangi rasa takut, dan tidak bisa bertindak sendiri. Hingga masa dewasa, apa yang didengarnya membayang-bayangi sikapnya. Beda dengan anak yang terbiasa telinganya mendengar suara orang tua yang apresiatif, yang dapat memuji apabila ia bertindak benar dan baik, maka sikapnya akan lebih baik dan sehat. Amang inang saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kita mau mendengar suara Tuhan, maka akan membentuk karakter atau watak kita, maka terpelihara iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dengan terbuka atas suara sesama yang menyemangati kita, akan mendorong kita berjalan ke arah yang tepat. Dan perlu kita ingat, amang inang saudara-saudari yang terkasih, kita juga jangan lelah memberi suara yang lembut dan menyejukkan bagi orang-orang sekeliling kita. Niscaya suara yang baik, merdu, benar, dan memotivasi tidak akan sia-sia, tidak akan percuma, karena Tuhan pasti menjadikannya sebagai berkat bagi kehidupan orang yang menerimanya. Hari ini kita diajak untuk bijak dalam mendengar dan hati-hati dalam berucap,
sehingga kuping dan lidah kita membawa sukacita dan kebahagiaan bagi sesama. Kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, kita mampu melakukannya dalam kehidupan kita saat ini dan selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Begitu indah firman-Mu yang boleh mengingatkan kami akan lidah kami dan pendengaran kami. Biarlah Tuhan membentuknya di dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi murid-murid Tuhan yang melakukan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi sesama. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami juga memohon pada jemaat atau saudara-saudari kami dimanapun mereka berada, dalam setiap aktivitas mereka sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan saja yang memberkati dan memimpin mereka. Jauhkan mara bahaya, jauhkan orang-orang jahat. Biarlah berkat-Mu melimpah kepada kami. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami, permohonan kami, dan doa kami, yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Amang Inang, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan selalu menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita pada hari ini. Shalom.